Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di dialog Suwung ketiga kita di Instagram Live bersama Bang Pardamian Harahap atau Bang Dame dan saya Denny Turner. Sedikit refreshing saja kenapa namanya Suluk Suwung. Suluk itu secara harafiah adalah menempuh jalan. Dalam kaitan dengan Islam dan tasawuf, kata suluk itu berarti menempuh jalan spiritual untuk menuju Allah. Sedangkan suwung itu adalah istilah Jawa, di dalam konteks tasawuf itu mengandung makna kekosongan yang berupa kesadaran diri sejati terkait dengan ketuhanan atau sering juga disebut dengan makrifat. Sore ini, sahabat suluk suwung, kita akan merenungkan sejumput hikmah dari puisi Hakim Sanai. Puisi ini sudah diposting di Instagram Suluk Suwung sebelumnya. Dan yang menarik adalah beliau ini berasal dari kota Ghazni di Afghanistan. Jadi kalau hari ini kondisi Afghanistan itu sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan, kita akan merenungkan hikmah yang telah dibawa oleh salah satu ulama di sana yang lahir 1000 tahun lalu, dari kitab beliau yang saya terjemahkan menjadi Taman Sari Hakikat dan Syariatnya Thariqah. Yang menarik, sahabat Suluk Suwung, kitab ini berisikan lebih dari 10.000 larik sajak di dalam 10 bab. Nah, untuk hari ini kita akan merenungkan, saya dan Bang Dami akan merenungkan tentang La ilaha illallah atau tiada ilah kecuali Allah. Jadi akan saya mulai saja. Saya akan mulai dulu dari bait pertama, nanti kita akan langsung diskusi dengan Bang Dame. Dan ini bait pertama ini menarik sekali. Beliau menyebut begini, wahai pencari tiram mutiara kecuali, tanggalkan pakaian, hidup di pesisir tiada. Beliau menggunakan permainan kata, mutiara kecuali itu adalah ila, sedangkan tiada adalah la. Ini adalah merujuk kepada la ilaha illallah. Nah, jadi mungkin kita mulai dari sini dulu. Silahkan Bang Rame, sama-sama kita renungkan. Ya, makasih sahabatku Mas Denny, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Denny dan sahabat-sahabat yang hadir. Alhamdulillah kita bersyukur kita bisa bertemu sore ini dalam rangka bersama-sama kontemplasi. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kehadiran. Kita tidak hanya paham secara intelektual dalam dialog ini, tapi juga kita bisa menyaksikan kebenaran itu nyata. Nyata dalam pengertian bukan fisik, tapi nyata yang membuat kita itu jadi jelas, clear gitu. Jadi dialog ini kalau di Al-Quran itu Mas Denny seperti watawaso bil haq, watawaso bis sober gitu. Di wal asri gitu ya, demi waktu asar manusia merugi itu. Nah, kecuali mereka yang beriman dan juga beramal soleh, bertindak sesuai dengan kesadaran ilahi, lalu mereka menasihati dalam kebenaran. Itu pertemuan ini. Dan juga kalau ada yang belum paham, menasihati dalam kesabaran. Nah, saya melihat ini Mas Denny, kalau dari kalimat la ilaha illallah ini, selama ini kan dipahami sebagai pernyataan verbal. Pernyataan verbal gitu. Tapi jarang, 2 kalimat lagi. La asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu disingkat, biasanya jadi la ilaha illallah gitu ya. Begitu disingkat lagi, jadi Allah gitu. Begitu disingkat lagi, jadi hu bisa. Allahu gitu ya. Tapi bisa itu dari si hu-nya itu dia gitu. Hu itu dia Mas. Jadi hu, bahkan kalau kita
menyatakan verbalistik gitu ya. Ini verbal nih Mas. Itu sudah membuat kita pelan-pelan mengalami satu ketiadaan. Ya gitu teman-teman. Jadi ketika mengungkapkan secara verbal hu aja dari kata Allahu gitu. Dan memang hu itu artinya ya dia gitu, tapi bukan dia yang she or he gitu dalam bahasa Inggris gitu. Tapi dia itu kalau di Vedanta itu gitu. Itu gitu. Nah, itu kan satu ekspresi sebuah keberadaan yang tidak bisa didescribe. Nah, jadi teman-teman waktu kita hu itu pun sudah membuat kita hilang gitu. Nah, tapi juga ada yang lebih dari alif lam lam ha itu lebih melihat alifnya Mas Denny. Jadi itu nggak bisa dibahasa Indonesia kan itu. Jadi kalau Allah, jadi ada benarnya satu sisi kalau Allah nggak bisa diterjemahin Tuhan. Nggak bisa juga diterjemahin God gitu. Ya memang Allah gitu. Karena huruf Allah itu sendiri sudah mewakili ekspresi dari kebenaran di baliknya gitu. Jadi teman-teman, pernyataan verbal asyhadu an la ilaha illallah yang dipadatin jadi la ilaha illallah, yang disummary jadi Allah, disummary lagi jadi hu gitu. Itu kan. Nah, cuman itu kan Excel, Mas. Itu kan Excel. Tapi kan manusia terbatas. Maka kita jadi inhale. Nah, itu jadi alif kita. Nah, itu terjadi pada kita saat kita sakaratul maut. Ya Mas Denny pasti tahu tuh kalau udah menjelang near death experience itu ada satu situasi di mana kita itu sebenarnya yang bernapas siapa sih? Yang bernapas itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada lagi apapun. Karena ilah itu kan ekspresi dari deskripsi tentang Tuhan. Jadi kata ilah teman-teman itu Tuhan diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah deskripsi tentang Tuhan yang diobjektifkan, Mas. Makanya tidak semua orang sadar pada Allah. Manusia itu umumnya kayak kita di cermin, Mas, depan cermin. Saya tidak bisa melihat diri saya. Saya dibantu oleh sesuatu yang di luar diri saya, tapi refleksi saya. Tapi itu bukan diriku yang asli, kan? Ini simpelnya gitu teman-teman yang mendengar ini. Jadi kalau kita di ruangan ada cermin, kan kita, oh itu aku. Bukan sebetulnya. Bukan gitu. La gitu. Karena orang yang menganggap dirinya adalah yang tampak di cermin, itu sebetulnya tidak benar. Tapi melalui itu aku sadar pada yang di depan cermin. Makanya la ilaha illallah. Ini saya mau nyambung nih dari sini Bang. Ya. Tadi Bang Damai menyebutkan bahwa ini bukan sekedar melafalkan, bukan sekedar verbal, melainkan bagaimana kita hadir gitu kan. Nah di sini yang bagi saya yang menakjubkan adalah bahwa Hakim Sana'i itu menggunakan istilah mutiara kecuali, mutiara illah. Artinya beliau itu menggandeng kita untuk menghayati illallah. Dan lebih ajaibnya lagi, ini saya cari beberapa rujukan gitu ya. Illa itu ada beberapa di sini saya bisa bacakan teman-teman, contohnya di surat Yasin ayat 44. Illa di situ adalah kecuali karena rahmatnya Allah. Kemudian dari Al-Mudathir 56, kecuali jika Allah menghendaki. Dari Al-Insan 30, kecuali apabila kehendak Allah. Dari At-Takwir 29, kecuali apabila dikehendaki Allah.
dari At-Taubah 51, kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Jadi sebetulnya ini ajakan yang sangat indah dari Hakim Sana'i itu untuk mengingatkan kita bahwa yang kita cari itu tanpa kecuali semua adalah illallah, gitu kan ya Bang ya. Hmm. Dan illahnya itu bukan karena kemampuan kita, tapi semata-mata karena Allah itulah yang berkehendak. Jadi di sini sebetulnya ada perlambang ya yang saya resapi gitu. Mutiara itu kan kita harus cari dulu oysternya, harus cari dulu tiramnya. Ya, Dan cangkangnya. tentunya cangkangnya, dan tentunya Ya. kita nggak tentu kita tidak mencari cangkang yang hampa kan. Nah tapi pencarian cangkang ini sendiri hanya dimungkinkan kalau memang Allah berkehendak kita ketemu cangkangnya. Jadi di sini kan sebetulnya mari kita itu merendahkan diri kita, humble supaya kita bisa ketemu rahasia dari rasa itu dan bukan sekedar melafalkan saja. Dan yang kedua Bang, ini yang juga saya membahas dengan Bang Dame gitu ya. Beliau juga menjelaskan, tanggalkanlah pakai Hmm. hidup di pesisir tiada. Jadi untuk mulai dapat ilahnya itu kita harus la dulu yang tadi Bang Dame bilang, bukan itu, bukan itu, bukan itu, bukan itu. Jadi artinya di sini kan sebetulnya ajakan dari beliau untuk bisa, ayo, yuk, yuk, yuk. Kau mau kan betul-betul hadir di dalam Allah itu, ayo. Hanya dengan cara-cara yang memang sudah diarahkan oleh beliau loh. Dan hanya kalau kamu bisa ngelepasin semua yang lain. Nah ini nih Bang, kadang-kadang kan dilema kita ya dalam kehidupan sehari-hari ini justru untuk copot-copotnya ini loh. Itu gimana tuh? Iya, jadi kan Nabi Muhammad sebagai nabi besar khususnya dalam Islam ataupun dijadikan satu insan kamil itu sudah memberikan satu doktrin, rumusan. Doktrin ini bukan pengertian yang selama kita dengar ya, wah udah didoktrin tuh orang, bukan gitu. Tapi doktrin itu kayak api itu panas gitu. Itu emang doktrin, emang apa panas gitu. Bukan diciptakan deskripsi tentang api adalah panas, tapi memang ditemukan pengertian api panas itu menjadi satu doktrin. Jadi doktrin itu the truth itself. Tapi di benak kita, Mas. Nah, karena itu sebabnya pernyataan syahadat itu yang disampaikan oleh Hakim Sana'i dalam bentuk cerita kerang tiram gitu ya. Rumi juga menggunakan itu. Rumi juga menggunakan itu menemukan zat itu, hakikat itu seperti menyelam ke dasar laut menemukan mutiara, Mas Denny. Jadi kalau di pantai kita nggak menemukan tiram yang ada mutiaranya, itu cangkangnya aja kan. Tetapi mutiara itu tersimpan di cangkang itu dan di dasar laut biasanya yang bagus-bagus. Nah, kembali ke itu, karena itu teman-teman perjalanan suluk untuk sampai ataupun realize atau remembering, jadi ingat kembali, sadar kembali, discovering, itu memang kita mesti menyadari yang palsu-palsu. Melalui apa? Ya kontemplasi, Mas. Jadi makanya syahadat itu sebetulnya verbal nggak apa-apa tahap awal, tapi itu penghayatan seumur hidup. Saya sendiri tadi pagi aja, Mas. Tadi pagi itu, tapi saya belum sempat nulis. Saya tiba-tiba aja dapat saya suka nyebut si ilham gitu, nggak apa-apa. Menyaksikan kedahsyatan asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sebenarnya bisa sesi sendiri nih, Mas. Muhammad Rasulullahnya itu apa uraiannya? Ya. Nah, kalau asyhadu alla ilaha illallah itu kan, atau yang diringkas la ilaha illallah, itu satu ekspresi kita mesti sampai pada satu titik hilang, tidak ada. Nah, di saat ketiadaan itulah hadir Allah gitu.
baru kita hadir itu dalam pengertian realize I am gitu. Jadi itu sebabnya itu kalimat la ilaha illallah juga dikaitkan dengan ekspresi Nabi, barang siapa melafazkan la ilaha illallah saat sakaratul maut, jannah gitu. Kenapa? Karena pada waktu kita sakaratul maut, kalau kita masih memikirkan ilah-ilah selain Allah, itu menakutkan, Mas. Menakutkan. Masih mikir anak, mikir istri, mikir suami, mikir duit. Aduh gimana nih kalau aku mati? Itu kan menakutkan, Mas. Iya nggak, Mas Dini? Ini saya mau nyambung nih, ada dua hal gitu ya. Yang pertama saya jadi teringat pada saat tadi Bang Dame bicara tentang Rumi, saya yakin para sahabat suluk subung itu tahu Rumi. Yang menarik adalah Rumi ini pernah menyebutkan bahwa kalau dalam bahasa Inggris ya, Attar is the soul and Sana'i it's two eyes. Yes. Jadi bagi Rumi, Fariduddin Attar itu adalah soul-nya dia, dan Hakim Sana'i adalah dua matanya beliau gitu. Dan dia bilang, saya hadir sesudah Sana'i dan Attar. Jadi ini menarik, hari ini kami mengangkat tema ini supaya juga paling tidak kita sama-sama bisa lebih terekspos lagi dengan Hakim Sana'i. Dan yang kedua yang saya mau nyambung, itu juga saya bisa langsung lanjutin ke bait keduanya, Bang. Tadi kan Bang Dame bicara Allah hadir, gitu ya. Nah di sini itu Hakim Sana'i menuliskan begini, Allah hadir hanya kepada dia yang telah binasa. Ya. Ketiadaan adalah prasyarat mutlak perjalanan ini. Jadi ya lah yang lain-lain itu. Dan yang lebih dalam lagi nih, yang bagi saya itu sampai merinding gitu ya. Beliau juga nulis begini, sampai dalam binasamu kau tanggalkan kupiahmu, kau tak akan pikiran, hadapkan simbol pikiran ya. nggak Kopiah akan simbol hadapkan pikiran. wajahmu ke jalan hidup abadi. Jadi selama kita itu masih reason, however noble the reason is, tetap nggak akan menghadap ke itu gitu. Iya. Jadi pernyataan sebetulnya kan saat kita berbicara sekarang kan juga Allah hadir, teman-teman. Ini sebetulnya salah satu yang ya Mas Denny dan saya nih teman-teman itu suka bicara dari perspektif Vedanta juga gitu. Karena Vedanta itu direct path, langsung saat kita bertemu seorang arif itu langsung gitu. Jadi saat kita seperti ini kan sebetulnya Allah hadir. Tapi kenapa kita sering tidak merasakan dia hadir atau menyaksikan? Kalimat di kitab suci kan menyaksikan, Mas. Karena kata menyaksikan itu udah melibatkan semua panca indera. Pendengaran, penglihatan. Kalau roso kan ya sometimes disebut roso ataupun zauk gitu. Tapi kata kesaksian itu, kenapa kita tidak bisa menyaksikan, teman-teman? Itu bukan dia tidak hadir. Jadi ini tidak ada time. Tapi karena ada ini nih Mas, hijab. Hijab gitu. Ya, misalnya nih teman-teman ya. Teman-teman kan menyaksikan, yang menyaksikan dialog ini, itu ada HP. Benar nggak Mas Denny? Waktu Mas Denny ngelihat HP di situ ada dua gambar, Pardamean dan Mas Denny. Betul? Iya kan? Tapi sebetulnya, apakah sebetulnya kita saksikan? Yang kita saksikan kan bukan gambar. Screen kan? Screen kan? Screen HP kan Mas Denny? Ya nggak? Nah, saking kita fokus pada penampilan gambar itu, kita nggak sadar yang real itu sebenarnya screen. Nah ini penting nih, ini penting nih Bang. Jadi itu artinya hijab. Exactly. Makanya sedikit Mas. Makanya la ilaha illallah itu adalah menyingkirkan ilusi. Menyingkirkan hijab sebetulnya. Iya. Nah, saya mau nyambung ini nih. Yang sering membuat saya itu terhijab adalah karena membedakan subjek objek.
Saya merasa saya subjeknya, selain saya itu adalah objek. Termasuk menghadapi kehadiran Tuhan itu juga dengan perspektif itu. Ya. Padahal kenyataannya satu-satunya subjek adalah Tuhan. Ya. Nggak ada selain itu gitu kan. Dan ini yang beliau itu Hakim Sanai bilang, sampai dalam binasamu kau tanggalkan kupiahmu, kau Baru baru bisa ketemu. bisa. Dan itu Dan nggak boleh 1%, 0 sekian %, nggak boleh ya, bersisa. iya absolut. Dan ini menarik ini, 2 hari ini ya, saya ini kan lagi antri mau vaksin. Habis stroke, akhirnya dapat referensi dari dokter, boleh. Tahu nggak yang kemudian saya cari adalah KIPI itu apa aja ya? Kalau matinya itu seperti apa? Dan yang menarik, saya tuh sama sekali tidak takut mati. Saya kepikiran keluarga, lah itu kan sama aja jadi maju mundur. Artinya kalau gitu, bagaimana saya bisa hadir sepenuhnya dalam Tuhan kalau masih what if, what if, what if, what if, gini kan. Dan ini nih seringkali samar ya kalau kita itu tidak menghayati ini. Saya pikir saya sudah tauhid, ternyata masih menserikatkan Tuhan. Kata la syarikalak itu ternyata enggak gitu. Dan Ya, ini halus banget kan Bang. itu. Dan inilah Itu yang dia. ya monggo silakan silakan. Itu sebabnya Mas Denny harus melewati satu proses menafikan, melakkan ilah-ilah itu. Kita harus kenal ilah-ilah kita itu memang. Harus kenal benar-benar ilah-ilah palsu ataupun yang disebut deskripsi tentang Tuhan. Saya sekarang jadi ngerti Mas Denny, kenapa para wali, para sufi itu sebetulnya lebih menyukai kalimat al-haq. Al-haq. Kalau Ibnu Arabi kan lebih menyukai kata al-wujud kan. Al-wujud, wahdatul wujud. Ya, Saitusin Nasr juga menggunakan the garden of truth gitu. Ya kan? Nah, karena begitu kita sebut kata Allah, kata Tuhan, itu langsung deskripsi sebuah objek gitu, objek yang di luar gitu. Nah, karena itu memang lajim atau umumnya perjalanan itu memang proses menemukan tiram dulu, Mas, menemukan itu sebenarnya ini ya. Ini cerita suluk ini, wahai pencari tiram mutiara kecuali, ya kan? Itu ada orang belum nyari mutiara, Mas, belum nyari tiram, belum dapat mutiara loh. Baru mau mencari tiramnya. Cangkangnya. Bisa aja kita nemukan cangkang, nggak ada mutiara. Dan nah, soalnya lalu gini Bang, saya nyambung dikit. Karena cangkangnya itu seringkali sedemikian mesmerizing. Belum mutiaranya ya, cangkangnya contohnya. Wah, aku jadi bisa tahu rahasia semesta. Saya jadi punya ilmu laduni, kayak gitu-gitu kan. Itu kan, tapi kan bukan itu gitu. Lanjut Bang, silakan Bang. Iya. Nah, jadi kita temu tiramnya, baru mutiara, terus tanggalkan pakaian. Karena pakaian itu melambangkan tiramnya kan. Hiduplah di pesisir tiada. Nah, lepaskan pakaian itu. Ya, seperti simbol dari perjalanan haji. Baru Allah hadir hanya kepada dia yang telah binasa. Nah, ini teman-teman sekalian, memang ada ketakutan memang dalam perjalanan lebur itu. Itu tahu kan Mas Denny maksudnya? Ini siapapun yang mendengar ini ada 50 orang, apakah dia intelektual ataupun sudah ikut tarekat, itu menakutkan. Oke, kita nggak takut kita mati, tapi takut bagaimana keluargaku, bagaimana reputasiku dan lain-lain. Itu harus dilewatin satu titik itu sampai betul-betul kita nadir. Nah,
pada saat kita binasa itu persyaratan mutlak kan? Baru sampai dalam binasamu kau tanggalkan kopiahmu, kopiah simbol pikiran, nggak boleh lagi main tuh rasio itu di situ. Kau takkan hadapkan wajahmu ke jalan hidup yang abadi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sekali saja kita bisa ngeh dengan matinya diri kita itu sehingga sadar pada sang absolut. Sekali, semomentum aja. Maka kita dengan mudah mengingatnya, Mas. Yeah. Makanya zikir terbaik itu la ilaha illallah sebetulnya. Akar dari semua pohon ciptaan itu disebut la ilaha illallah di Al-Quran. Nah, makanya kan syarat Islam itu adalah pernyataan la ilaha illallah, syahadat. Saya mau tambahin yang keduanya, Mas. Ini menarik soalnya. Karena kalau pernyataan asyhadu la ilaha illallah itu kan kita hilang, fana. Mesti mengalami empty. Oke? Tapi kalau kita belum sampai ke situ, ada berita baik. Dan saksikan Muhammad utusan Allah. Jadi utusannya itu kalau yang secara individu itu Muhammad bin Abdullah kan? Jadi memang kita pakai perantara dulu seorang guru. Seorang guru. Karena belum tentu kita semua bisa mengalami la ilaha illallah. Kita harus pakai refleksinya. Muhammad Rasulullah kan Muhammad yang jadi utusan Allah. Jadi utusan Allah itu kalau dari sisi kosmologi itu bisa apapun yang menjadi utusan ke kita. Saya ngobrol ke Mas Denny di ruangannya, itu utusan saya adalah screen HP kan? Itu perantaranya secara saintifik, ada Zoom, ada internet, bla 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 gitu. Jadi utusan Allah itu maniform, Mas. Maniform. Nggak apa-apa kita memuja utusannya dulu. Makanya kan syarat untuk ke Allah itu ada wasilah kan? Jadi teman-teman yang dengerin dialog suwung ini, kita tidak bisa menyaksikan individualitas Muhammad bin Abdullah kan? Nggak, memang itu dilarang. Bukan itu. Karena memang Muhammad Rasulullah itu yang dimaksud bukan itu. Kalaupun kita pergi ke Madinah, ke Masjid Nabawi, itu untuk membantu kita yang awam ini. Ada sosok manusia yang menampilkan wajah Tuhan begitu sempurna dalam berbagai aspek. Menikahnya bagaimana, perangnya bagaimana, makannya bagaimana, dagangnya. Itu kan ditampilkan ada satu sosok individu. Kalau di Vedanta kan disebut avatar, Mas. Inkarnasi langsung. Inkarnasi bukan cuma bentuk manusia loh, Mas. Bisa hewan kan? Krishna, Dewa Wisnu itu menampil juga dalam form ikan. Nah, jadi teman-teman ini mesti mulai disampaikan nih ke banyak orang. Karena kalau kita menganggap Muhammad Rasulullah itu hanya individunya, itu justru bertentangan dengan teksnya, Mas. Kan kita nggak bisa lihat Muhammad individunya, Mas. Misalnya nih Mas Denny, apakah aku yang esensial Mas Denny itu tubuhnya? Bukan. Saya kangen sama Mas Denny bukan tubuhnya gitu. Perbincangan ini, Mas. Kan kita kan kangen pada seseorang. Itu ada kualitas dalam diri dia yang memang membuat kita sadar pada Tuhan. Itu yang abadi, Mas. Iya, itu yang abadi. Tadi pada saat Bang Demi bilang Allah itu hadir bagi yang sudah binasa. Ini selanjutnya Hakim Sanai memberikan sebuah kesaksian saya rasa ini. Di bait berikutnya ini. Saat kau menjadi suwung, kau akan berlari menuju Tuhan. Jalan kefakiran menuju padanya. Ini dahsyat sekali ya. Begitu saya sudah lepaskan semua kecuali Allah. Tidak lagi saya sekedar berjalan. Saya ini seperti anak kecil yang lari mendekati. Ya. Karena udah nggak punya apa-apa lagi. Udah fakir nih. Dan pengertian fakir di sini betul-betul lepas dari segala sesuatunya gitu ya Bang ya.
Dan ini tadi di dalam syahadat itu, kalau kita masih perlu bimbingan dari pengertian Muhammad Rasulullah itu kan sebetulnya esensi dari Muhammadnya. Yes, yes. Sengaja Muhammad itu tidak pernah ditampilkan dalam bentuk gambar segala supaya kita itu menghayati esensinya justru. Yes, yes, Mas. Yes. Bukan fisiknya gitu kan. Iya. Nah, Bukan historis. bukan historinya, bagaimana beliau dengan segala totalitas of his being itu senantiasa berlari menuju ke Tuhan. Bahkan Mas Denny, fakir. Silakan Bang, silakan. Bahkan teman-teman ya, makna berlari ini kan satu ungkapan yang familiar pada orang, itu sekejap. Sekejap gitu. Jadi sweet gitu loh. Kayak sweet kesadaran, Mas. Iya. Iya. Dan ini ya saya maknai juga nih ada dua, Bang. On one hand, kita ini berupaya. Yes. On the other hand, ini diangkat langsung. Yes. Upaya, diangkat. Yes. Upaya, yes. diangkat. Jadi, gayung bersambut. Yes. Nah, itu penggambarannya yang mudah dipahami teman-teman adalah kayak kita dengan refleksi lagi di cermin. Pada waktu kita mendekati cermin, refleksi itu kan kayak mendekati. Itu dia yang mendekati apa kita yang mendekati gitu. Sebenarnya kan. Dari sudut pandang Menines, seolah-olah kita itu berupaya. Makanya Rumi menggunakan satu bahasa bagus, Mas. Perjalanan ini kan kita udah mulai membahas berlari menuju Tuhan ya. Itu Rumi kasih bahasanya gini, Mas. Karena kerinduan sumur pada orang itu dibuat kehausan, Mas. Di padang pasir. Jadi kalau yang tampak kan orang kehausan itu kan nyari sumur. Ya kan nyari sumur kan. Wah, di mana nih sumur kehausan gitu. Tapi sebetulnya karena kerinduan sumur itu sumber. Dia membuat orang itu rindu gitu. Dia membuat orang itu haus gitu. Jadi haus itu simbol ini penderitaan. Nah, jadi teman-teman yang mendengar sore ini, penderitaan yang kita alami apapun bentuknya, itu sebetulnya panggilan kerinduan dia untuk kita pulang. Coba kalau kita memandang penderitaan seperti itu, Mas. Ini dahsyat ya, Bang, karena gini. Kalau ini saya sambungkan bahwa ini adalah kerinduan sumur. Ini kan sebetulnya kerinduan akan Tuhan terhadap semua ciptaannya. Artinya adalah ini ajakan untuk awakening bagi kita semua. Dan di bait terakhirnya di sini ini digambarkan dengan sangat indah. Awakening ini sebagai berikut. Saat rizki menghancurkanmu, Sang Pencipta Agung memulihkanmu. Yes. Instant ini. Instant. Yes. Yes. Jadi ketika seseorang diberantakin, begitu dia dapat, itu dipulihkan kehidupannya. Dan di sini ajakan awakening-nya itu lebih lanjut adalah bangkitlah. Ya bangunlah ya. Sudahi semua kisah palsu. Apapun lah. Yes. Yes. Tinggalkan semua hasrat tercelamu. Mau hasrat positif, mau hasrat negatif. Udah tinggalin dia. Dan terakhir ajakannya sederhana sekali. Dan datanglah kemari. Cuman itu ajakannya. Iya, betul. Come. Betul. Jadi kan nggak pilih-pilih ya. Iya, betul. Betul, Mas Den. Jadi sahabat-sahabat yang mendengar ini, sini ada 58 orang. Sebetulnya siapapun yang mendengar ini atau kita semua di sini itu akan merasakan getar-getar batin ini. Seperti tadi dikatakan, karena kerinduan sumur pada orang itu, maka orang itu dibuat haus. Sumur itu adalah sumber air yang menghilangkan haus. Yang menghilangkan haus itu kan Allah.
kasih sayang, guru yang menyelamatkan, pencerahan. Maka kita dibuat bingung gitu. Kita dibuat kayak hampir-hampir jeritannya itu pingin bunuh diri sebetulnya. Pingin, aduh udah deh sudah hidupku gitu. Tapi di titik ini teman-teman, ini nih pertemuan hari ini. Itu karena dia rindu pada kita. Dia rindu pada kita. Pandemik ini sebetulnya kalau kita bisa melihat dari perspektif dia suwung ini, itu membuat kita jadi sadar gitu. Ini ajakan untuk bangkit, bangun. Sudahi semua kisah palsu. Yang saya suka nyebut itu drama, Mas Dini. Udahlah, udah sudahilah drama gitu. Terus tinggalkan semua hasrat-hasrat. Jadi saya nggak punya keinginan. Nah, nanti itu bukan lagi keinginanmu kecil. Kehendaknya mengalir melalui kamu. Bahkan itu yang dialami Muhammad. Muhammad SAW, Hakim Sana'i, Rumi, atau siapapun wali Allah, atau siapapun, apapun agamanya. Dia menjadi image of God, wakilnya, utusan. Nah, kalau dia utusan, tanda petik, dia akan menjadi cahaya, Mas Dini. Dan cahaya nggak bisa ditutupin. Dan saat yang sama, cahaya kan simbol pengetahuan, saat yang sama itu adalah kasih sayang. Kehadirannya membawa kedamaian. Saya selalu ingatkan ini. Silakan. Ada pertanyaan dari salah satu sahabat ya. Ini apakah ini sama dengan makna manunggaling kawula Gusti? Pertanyaannya gitu. Nah, ini kalau saya boleh merespon, ini bahkan menembus itu. Udah nggak penting lagi manunggal atau tidak. Yang ada cuman Gustinya aja. Manunggal itu hanya proses aja kok. Tapi beyond itu, yang haus dapat minum. Gitu ya. Semua kesusahan itu hilang. Dan pemahaman ini memang agak susah ya teman-teman. Bahwa yang hadir itu hanya Tuhan. Kita semua ini pun bagian dari itu sebetulnya. Ini yang saya maksud tadi di depan. Bahwa yang paling memang itu melepaskan diri dari subjek objek. Kalau kita berpacaran itu kan masih ada dua gitu ya. Ini enggak, ini betul-betul udah deh, udah lepasin aja semua, lepasin. Datanglah ke sini, Tuhan bilang gitu. Udah itu aja, nggak penting lagi kawulonya. Nah ini yang sebetulnya sore ini saya dan Bang Damai itu di dalam renungan kami berdua ini berharap mudah-mudahan apa ya? Rosonya ini loh yang bisa sampai ke teman-teman semua. Bukan penalarannya, tapi energi feel-nya ini. Karena sebetulnya ini adalah sebuah hakikat yang sangat mendasar dan semua dari kita ini diberi kemampuan untuk menghayati itu. Cuma seperti Bang Damai bilang di depan tadi tuh hijab dari kita sendiri nih yang seringkali bikin kita jadi ribet gitu kan ya. Ya. Monggo Bang Damai dilanjutin. Iya. Jadi ketika suka dikaitkan ini dengan manunggaling kaulo Gusti, kalau dalam terminologi populer di Jawa kan dari Sesiti Jenar, dan juga kalau dari Sufi besar Ibnu Arabi disebut Wahdatul Wujud, ini sebetulnya deskripsi yang sudah muncul dari jadi konteks ajaran. Kalau di Al-Quran sendiri kan ini populer disebut tauhid ataupun ahad, teman-teman, ahad. Jadi sebetulnya kalimat Al-Ikhlas di Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Qul itu kan ekspresikanlah, nyatakanlah, katakanlah, saksikan. Dia Allah, ahad. Makanya ini juga dikasih nama Al-Ikhlas memang.
surat Al-Ikhlas. Kalau surat sebelumnya kan yang 3 itu kan Qul a'udzu birabbil falaq. Di situ ada permohonan perlindungan, teman-teman. Aku berlindung kepada Robbil Falak, Robnya subuh. Subuh kegelapan kan, kegelapan tapi yang sudah mulai ada pendar cahaya. Kosmologinya begitu. Nah di situ butuh perlindungan. Terus ada lagi Qul a'udzu birabbin nas. Tapi begitu sudah mulai ke tauhid surat Al-Ikhlas ini, saksikan dia Allah Ahad. Ahad itu kalau di bahasa Indonesia kan tepatnya itu tunggal, bukan satu. Kalau satu kan ada terusannya, numerik. Kalau ahad itu indivisible, yang nggak bisa dibagi. Apa? Ya cahaya salah satu. Imajinasi kita itu bisa menangkap cahaya. Cahaya kan nggak bisa dibagi-bagi. Terus juga space. Space itu nggak bisa dibagi-bagi. Termasuk suwung nggak bisa dibagi-bagi. Dan ini saya jadi nyambung gini Bang, kan dimulainya dengan la ilaha illallah, lalu kemudian Qul huwallahu ahad. Nah ikhlas ini perlunya kenapa sih? Bisakah saya ikhlas untuk menanggalkan saya? Iya. Hilang. Sirna sama sekali. Bahwa memang yang ada itu Allah, Ahad, Tuhan, Esa. Udah. Ya. Kitanya di mana? Udah nggak penting gitu. Iya. Dan Allahus Somad. Somad itu satu sisi dimaknai sandaran, tempat bersandar. Tempat kan di situ bukan place kan, bukan place fisik, tapi juga makna lainnya itu somad itu fullness, Mas. Ya. Ini yang indah ya. Yang saya barusan juga renungkan Bang dari yang Bang Damai sebutkan itu ya. Kenapa tadi Bang Damai bilang ini juga menakutkan? Karena perjalanan kita mendewasa itu kan bagaimana kita mencari my place in the world. Udah nih, saya ketemu, saya berkarir dan sebagainya. Loh, ternyata Qul huwallahu ahad. Yang penting bukan my place. Yeah. Seperti tadi Hakim Sanai bilang, udah copot aja kopiahnya. Loh, selama ini kan gue harus nyiapin segala macam. Kok sekarang harus saya telanjang nih? Itu yang mengkhawatirkan. Namun, tadi juga di akhir dari puisinya itu adalah, kalau kita berada dalam state itu, udah deh, semua itu udah dijagain. Dan ini menarik ya, tadi pagi kan saya ngobrol, terus istri saya cuma bilang gini, semua kan sudah ada penjagaannya. Apa sih yang dipusingin? Nah seringkali kita memang butuh mitra yang bisa apa ya? Watawasobil haq, watawasobil sobar. Iya. Jadi seperti dialog ini juga teman-teman sekalian, itu juga bagian dari mitra atau sahabat dalam dialog gitu. Kita gunakan aja teknologi ini sehingga kita, kayak saya tadi pagi ada teman kontak saya Mas dari New York gitu. Dia ngontak tiba-tiba dan ya udah mulai terbiasa kan. Bahkan dia ngontak, ada keberanian ngontak pun itu bagian dari gerak yang dipertemukan, ditakdirkan gitu. Diskusi dan seterusnya. Nggak pernah ketemu fisik gitu. Jadi teman-teman, siapapun yang hadir di sini, ini adalah tempat kita watawasobil haq, watawasobil sobar gitu. Kalau ada nanti yang lebih so close, sahabat kita di sekitar kita, bisa jadi ibu dan anak, ayah dan anak, pasangan suami istri, itu semua pasangan namanya. Dan bila ada begitu, terbuka, sama-sama ada humility, ada keterbukaan, ada kejujuran, ketulisan, itu sama-sama bertumbuh teman-teman. Maka muncullah hikmah-hikmah yang tidak hanya
diketahui melalui pemahaman mental, tapi gitu. Ini terus terang kami berdua ini ingin berbagi kepada para sahabat di sini wisdom dari para ulama pendahulu, yang mana mereka itu menyampaikan mutiara hikmahnya itu melalui puisi. Karena puisi ini bisa membuka hijab-hijab, tabir-tabir yang ketutup sama nalar gitu. Mas Denny, ini ada pertanyaan. Silakan. Kehendaknya nyak besar mengalir melalui kamu. Mengetahuinya gimana ya? Gitu. Nah, sebelum kita mengetahui kehendaknya mengalir melalui kita, sebetulnya ada sebelumnya itu mengenal dia dulu. Itu yang kita suka sebut di sini kehadiran, keberadaan dia, kesaksian. Ciri kalau teman-teman sudah mengalami kesaksian, yang itu di pertemuan pertama Mas Denny cerita. Saya stroke 2 kali, stroke loh teman-teman. Zaman pandemik loh. Tapi di batin itu tenang gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa? Nah itu kan satu state gitu, satu gelombang batin yang kok masuk ke situ. Karena itu Mas Denny sekarang sering-sering remembering ke situ. Itu yang saya juga bilang sama Mas Denny, dan saya juga mengalami setidaknya begitu. Itu yang disebut alastu birabbikum. Waktu kita di perut ibu sebetulnya kita punya rekaman itu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu menjadi selalu pengantar dialog sungguh. Bukankah aku ini Tuhanmu? Gitu kan Mas Denny. Kan lagi Mas Denny sakit itu kan Tuhan ngomong tuh, "Hey Den, bukankah aku ini Tuhanmu? Kamu nggak bisa apa-apa kan?" Gitu. Iya kan? Oh iya, engkau Tuhanku. Iya ya, kami lakukan yang demikian biar kamu juga nggak protes-protes lagi ya besok ya. Aku selalu berada kok bersamamu. Dan kita udah dikasih rekaman itu. Makanya Plato pun mengatakan, nggak ada pengetahuan baru, yang ada recollection. Mengingat kembali. Bahkan di Islam pun, intisari dari semua ibadah adalah zikrullah. Mengingat dia. Nah, gitu teman-teman. Jadi, gimana cara mengenalinya? Nah, tadi sebenarnya dikasih tahu. Ketika kehendaknya mengalir, itu clear, mendamaikan, menyelamatkan. Nah, kalau kita ada moto, aduh gimana ya? Itu masih pikiran tuh. Tanggalkan kopiahmu kan gitu. Kopiah. Ini sahabat saya ini Mas Denny terbiasa tuh. Kalau di Logic ini luar biasa. Ini saya mau nyambung dikit ya untuk merespon ini gitu. Ini tinggal 5 menit lagi Mas ini. Iya, oke. Kehendaknya mengalir melalui kamu, mengetahuinya gimana. Saran saya bukan itu yang dicari. Seperti Bang Damai tadi bilang, fokus aja, disiplin, la ilaha illallah, itu aja terus. Tanggalkan semuanya kecuali Tuhan. Kalau itu sudah, nanti akan kerasa. Kalau yang ini belum, ini nggak bakal kerasa-kerasa gitu. Karena kita baru bisa menghayati kehendak yang mengalir itu, manakala kita sudah menghayati bahwa hanya Allah aja, bukan yang lain-lain. Nah, bagian itunya yang saya mohon dijadikan habit gitu ya. Gimana caranya? Ya susah, alhamdulillah, seneng, alhamdulillah. Semua dibawa ikhlas, kayak tadi surat Al-Ikhlas. Itunya kita jadikan habit, insya Allah nanti berasa. Oh ini kehendak Tuhan. Sebagai sebuah insight, sebagai sebuah ilham, bukan sebagai sebuah penalaran. Itu kan beautiful sekali ya. Jadi manakala kita sudah menghidupi la ilaha illallah, kita tidak lagi berpegang pada hukum sebab akibat, melainkan sinkronisiti. Semua itu sinkron aja. Ini yang Bang Damai seringkali sama saya itu kita membahas banyak banget yang sinkron ya Bang ya gitu. Iya. Nggak janjian gitu ya. Iya. Nah ini saya mohon Bang, karena waktunya tinggal 2 menit,
Mungkin Bang Dame bisa memberikan sedikit hikmah untuk menutup diskusi ini dan insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di minggu depan, sahabat-sahabat sekalian. Teman-teman yang hadir, saya ingin berbagi di sini yang juga saya hayati. Kalimat tadi dari Hakim Sana'i tentang ekspresi beliau mengenai la ilaha illallah dengan uraian yang sangat manis dan beautiful, itu dari kecil kita sudah dapat. Ajaran Islam yang selama ini sebagai fondasi adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di sana tersimpan banyak kebenaran-kebenaran yang akan kita alami pada saat kita mulai menjalani hidup ini sebagai suluk. Ya, suluk itu berarti kita sudah balik arah. Jadi kita sudah mulai komit untuk prioritas kita Allah. Pandemik ini sudah hampir 2 tahun. Lepas dari siapa yang apa yang dia bilang skenario atau apa-apa. Nyatanya ini melumpuhkan kita semua. Itu tidak bisa tidak. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa hayati kembali sehingga saat kapanpun kita dipanggil dalam arti maut atau ajal, kita bisa mengerti apa itu ungkapan la ilaha illallah. Nggak ada apapun kecuali Allah. Hanya Dia yang nyata, hanya Dialah kasih sayang sejati. Dan itu yang sahabat saya Mas Denny rasakan dengan niatan ini kita buat, teman-teman. Semoga kita sama-sama bisa menyelam ke intisari kita semua. Itu Mas. Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan demikian pertemuan untuk minggu ini kita sudahi dulu, sahabat Suluk Suwung. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya Jumat depan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas Dedi, makasih teman-teman. Makasih teman-teman.